당신이 낫구만. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Manipulated yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Sebelum kita lanjut di arena, kita flashback dulu ke kejadian 5 tahun yang lalu, di mana itu tepat di hari Taejong itu dijadikan sebagai pelaku, di mana ternyata pada malam itu pelaku sebenarnya adalah seseorang yang bernama Baek Do-kyung, di mana dia sudah menghilangkan nyawa seorang perempuan yang bernama Nayong, lalu dia melapor kepada orang tuanya untuk meminta tolong. Jadi kebetulan juga pada malam itu Yohan sedang menghadiri sebuah acara di mana kebetulan perusahaan dia itu menang tender. Kemudian ada 3 orang bapak-bapak yang membicarakan tentang perusahaannya Yohan, di mana mereka protes dan juga nggak suka kalau misalkan perusahaan Yohan itu menang tender. Mereka nggak tahu dan kira kalau misalkan Yohan itu adalah karyawan perusahaan itu, melainkan dia adalah CEO-nya. Dan kagetlah mereka. Terus pas Yohan maju ke depan, salah satu dari mereka bertiga menunjuk Yohan menggunakan jari telunjuknya, dan itu membuat Yohan agak sedikit geram dengan sikap si bapak tadi. Gara-gara itu Yohan memiliki sebuah ide nih untuk dia berikan kepada si bapak. Karena kebetulan setelah acara selesai, ketika bapak itu mau pulang ya kan, dia menyuruh si dokter untuk memotong jari telunjuk si bapak seperti ini. Setelah itu jari telunjuknya dibawa sama Yohan ke rumahnya dan juga dia pasangkan ke sebuah tangan palsu yang merupakan mahakarya yang ada di rumahnya dia. Nah, pada saat itulah dia ditelepon sama ayahnya si Do-kyung untuk meminta tolong mengamankan anaknya. Kata Yohan, oke, semua aman aja. Dia langsung pergi ke ruang rahasianya dia, lalu mencoba mencari orang untuk menggantikan si Do-kyung ini sebagai pelaku yang sudah menghilangkan nyawanya si Nayong. Setelah itu dia suruhlah orang-orang ke rumahnya Nayong untuk menghilangkan bukti-bukti yang sudah ada di sana yang udah dibuat sama si Do-kyung itu. Setelah semuanya dibereskan sama si Yohan, dia memastikan sekali lagi bahwa semuanya sudah benar-benar aman dan juga Baek Do-kyung sudah bertindak sesuai dengan apa yang dia suruh. Karena emang dia katakan tubuh dari si Nayong itu diletakkan aja di dalam air hangat. Nah, setelah itulah barulah dia mencari kandidat yang pas nih untuk dijadikan sebagai pelaku pengganti, yang ternyata kebetulan kan si Taejong itu di sana bolak-balik ngantar pesanan. Jadi dipilihlah sama si Yohan secara random Park Taejong. Ya memang nasib buruk dia lah. Sejak saat itu, Yohan memperhatikan Taejong menyuruh orang lain untuk mengikuti kemanapun Taejong pergi. Bahkan dia tahu bahwa Taejong memiliki adik laki-laki dan juga memiliki seorang pacar yang cantik. Setelah itu diaturlah skenario sebagus mungkin untuk menyebak Taejong, termasuk HP si Nayong yang bakal nantinya diangkat sama Taejong. Setelah itu, dia juga pergi keesokan harinya ke rumahnya Taejong mengambil sarung tangan yang digunakan sama Taejong untuk mengambil sidik jarinya Taejong, biar semua itu benar-benar tersusun rapi rencana-rencana mereka. Bahkan tong sampahnya Taejong juga diambil, yang kebetulan di dalam situ kan ada alat kontrasepsinya dia yang ada cairannya. Terus juga dia mengetahui bahwa gelangnya Taejong itu hilang. Dan dari informasi si pengacara Rolls News itu tinggal di kosan adiknya Taejong. Sejak saat itulah si dokter diutus sama Yohan untuk menghilangkan nyawa adiknya si Taejong. Dan untuk pohon ini juga sengaja dihilangkan sama Yohan agar Taejong nggak bisa membuktikan alibinya dia. Begitulah kira-kira singkatnya An Yohan ini menjebak Taejong sebagai pelaku pengganti dari Baek Do-kyung. Oke, kita balik lagi ke sini. Setelah An Yohan membawa tahanan-tahanan termasuk Taejong dan juga yang lainnya ke tempatnya dia, ke arena yang bakal dia buat sesuatu di situ, dia kasih mereka makan dulu, bahkan mereka juga diberikan tempat tinggal kayak kamar-kamar gitu sama si Yohan, dan lokasinya cukup bagus, nggak seperti di penjara. Pokoknya nyaman lah tempat mereka tidur di sana. Nah, Taejong ngerasa bahwa ada yang nggak beres nih dengan tempat tersebut. Jadi dia memutuskan untuk kabur dari lokasi itu.
Tapi sayangnya Taejung malah ketahuan karena anak-anak buahnya Yohan itu banyak banget di sana dan juga CCTV di mana-mana. Begitu juga dengan drone. Terus Yohan bilang sama Taejung, by the way, kok mau kabur ya? Sorry ya, nggak bisa. Toh aku juga rugi nantinya kan aku udah jauh-jauh ngebawa kalian ke sini, kata Yohan. Terus Taejung nanya, apa tujuan kamu ngebawa kami ke sini? Dibilang sama Yohan, tenang, besok bakal ada pertandingan dan bakal ada hadiahnya juga. Pokoknya lengkapnya besok lah aku kasih tahu. Terus Yohan bilang kan, kayaknya muka kamu familiar deh, tapi dia nggak ingat kalau misalkan Taejung ini adalah pelaku penggantinya si Baek Do-kyung. Setelah itu Yohan memutuskan untuk balik lagi ke kamarnya, tapi pada waktu itu disampaikanlah dia sama si Jiong. Kata Jiong, ikut aku sebentar yuk, pokoknya tolongin aku deh, kalau nggak ntar aku dihabisin sama Duksu. Ternyata dibawalah dia untuk ketemu sama si Duksu dan juga antek-anteknya. Mereka udah geram banget sama si Taejung ini, terutama Duksu, dan dia pengen segera menghilangkan nyawanya Taejung. Tapi pada waktu itu kan dihalangin sama anak-anak buahnya Yohan, sehingga Duksu itu mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan tujuannya pada hari itu juga. Keesokan harinya mereka dibangunkan dengan alarm yang kuat banget, terus mereka disuruh siap-siap dan segera pergi ke lapangan. Nah, ketika mereka udah sampai ke lapangan, bertemulah mereka pertama kalinya dengan An Yohan. Terus Yohan menyampaikan kepada mereka bahwa sekarang mereka itu berada di arena balap mobil dan dia juga memberikan peraturan-peraturan sama mereka. Peraturannya cuma satu, mereka nanti mengendarai mobil dan juga berlomba, dan peraturan lainnya nggak ada, terserah mereka. Tapi ada satu nih yang protes, dan setelah itu Yohan langsung ngedor setiap orang yang protes. By the way, baru dia doang kan tadi. Gara-gara itu nggak ada lagi yang berani protes kepada aturan ini buat sama Yohan. Setelah itu Yohan bilang nanti pemenangnya bakal mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar won. Pokoknya mereka hanya perlu berlomba untuk memenangkan hadiah tersebut. Dan aturan-aturan lainnya itu nanti dia sampaikan besok. Dan mobilnya mereka bisa ambil di garasi sesuai dengan nomor baju mereka. Nah, setelah itu Yohan juga ternyata mengundang Baek Do-kyung dan satu orang lagi, di mana mereka berdua ini adalah pelaku yang sebenarnya. Si Do-kyung itu kan digantikan sama Taejung, dan satu lagi ini adalah orang yang kemarin itu meninggoy di penjara yang dia nelan beberapa lembar dari Alkitab. Nah, setelah itu mereka bertemu sama Yohan dan Yohan pun menyampaikan apa sebenarnya tujuan dari arena balapan ini, di mana itu mereka melakukan percobaan gitu dan nantinya Yohan bakal menyiarkannya gitu secara web dan nanti mereka bakal mendapatkan keuntungan juga dari sana, dan kemungkinan mereka juga bakal mengadakan ini nggak hanya di Korea aja tapi juga di negara-negara lainnya dan tetap menggunakan para napi. Dan menurut Yohan bahwa nggak akan ada yang bisa lolos dari gamenya ini, so nggak akan ada yang mendapatkan hadiah tersebut. By the way, untuk para peserta mereka sudah melihat mobil yang bakal mereka kendarain dan sudah bersiap-siap untuk memodifnya agar mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut. Karena kan gede banget hadiahnya, 5 miliar won coy. Keesokan harinya, Gang Jae pergi menemuin Yohan, di mana ternyata tujuan dari Gang Jae menemui Yohan karena kebetulan kan Yohan bilang emang boleh konsultasi gitu. Jadi dia menawarkan simbiosis mutualisme dengan Yohan. Dia menawarkan kerjasama yang sangat-sangat efektif kepada Yohan dan pokoknya dia mau aja disuruh apapun sama Yohan. Pokoknya dia berjanji bakal menjadi partner yang baik untuk Yohan. Terus Yohan mengatakan kepada Gang Jae, oke, ntar aku pikir-pikir lagi deh, mendingan kamu pergi dulu aja, ntar aku kabarin lagi gimana keputusanku. Setelah si Gang Jae pergi, datanglah si Duksu. Tujuan Duksu konsultasi dengan Yohan adalah karena dia ingin menghilangkan nyawa satu orang yang sangat-sangat dia benci di arena, yaitu Park Taejung. Dia nggak membutuhkan hal-hal yang lain. Terus kata Yohan, udah nggak apa-apa, aku ambil aja hadiahnya kalau kau menang, dan juga terserah kau mau hilangkan nyawanya si Taejung itu walaupun nggak peduli, katanya gitu. Pada malamnya, Jiong meminta bantuan Taejung untuk memperbaiki mobil yang bakal dia kendaraan keesokan harinya karena memang ada beberapa kerusakan. Tapi mereka mendengar di sebelah itu ada perebutan mobil-mobil antar pemain. Kemudian itu membuat Jiong itu kayak khawatir banget, terutama gengnya si Gang Jae. Mereka pengen merebut mobilnya si Jiong karena kan kebetulan mereka tahu bahwa Jiong itu mendapatkan mobil sport. Nah, setelah mereka pergi ke sana tuh untuk merebut mobilnya Jiong, Taejung sama Jiong langsung segera pergi dari sana
Karena mereka nggak mau memberikan mobil itu kepada si Gang Jae. Karena kan udah capek-capek tuh si Taejung memperbaikinya. Lalu mereka bergegas pergi dari sana dan untung aja mereka berhasil dari kejaran si Gang Jae. Tapi masalahnya Gang Jae ini nggak nyerah gitu aja. Walaupun dia sempat terpelanting kayak gini, dia tetap nggak nyerah. Ditambah lagi tuh gengnya si Duksu melihat Taejung dan juga Ji-young. Pokoknya mereka berdua mengejar Taejung dan juga Ji-young dengan tujuan yang berbeda. Gang Jae pengen mendapatkan mobilnya, sedangkan Duksu itu pengen menghilangkan nyawanya Taejung sampai dia nabrak mobilnya kayak gini. Mobil yang dikendarai Taejung dan juga Ji-young itu sempat gak mau nyala dan kesempatan itu dimanfaatkan sama si Duksu untuk menabraknya lagi. Tapi dihalangin sama Gang Jae karena kan dia pengen mengambil mobilnya. Hingga akhirnya si Duksu itu keluar membawa pisau tapi disuruh hentikan sama Yohan. Karena Yohan gak mau kalau misalkan pesertanya udah luka-luka sebelum acara utamanya dimulai keesokan harinya. Lalu mereka disuruh untuk balik ke kamar. Sementara itu Taejung dan juga Ji-young berusaha untuk memperbaiki mobilnya Ji-young. Terus dicobalah sama si Taejung kan. Cuma masalahnya lebih parah lagi nih kerusakannya. Malah mobilnya itu tiba-tiba aja meledak. Untung aja mereka berdua sempat lari dan juga nggak terkena ledakan itu. Apalah daya, mobilnya Ji-young itu benar-benar nggak bisa digunakan lagi karena udah hangus terbakar kayak gini. Ya mau nggak mau dia pasrah. By the way, setelah itu Taejung tidak sengaja melihat jalan keluar yang bakal bisa digunakan kabur dari sana. Makanya keesokan paginya dia bertemu dengan Yohan. Katanya sih mau konsul gitu, tapi ternyata tanpa sepengetahuan Yohan, Taejung sengaja ke sana untuk melihat nih areal-areal mana yang bakal bisa digunakan untuk segera kabur dari sana. Terus pada waktu itu juga salpok dengan tanamannya si Yohan yang udah layu, di mana kata si Taejung itu tanamannya butuh vitamin. Tapi apakah Yohan mau ganti vitamin? Enggak, dia malah mengganti tanamannya. By the way, setelah itu Taejung memperbaiki mobilnya dia agar besok dia bisa menang. Sementara itu tawaran dari Gang Jae kepada Yohan itu disetujui sama dia dan Yohan memberikan hadiah di kursi belakangnya Gang Jae. Katanya gunakan aja nanti di pertandingan karena itu dibutuhkan banget untuk bisa memenangkan dirimu, katanya gitu kan. Ya udah, setelah itu akhirnya pertandingannya dimulai. Semua peserta udah masuk ke dalam mobil mereka dan juga sudah persiapan. Lalu mereka juga sudah mengambil aba-aba dan juga ancang-ancang untuk segera memulai permainan. Dan para bangke-bangke ini ya mereka tugasnya cuma nonton dan juga menikmati pertandingan tersebut. Dan kata Yohan, aturannya lagi adalah yang bertahanlah yang menang, bukan mobilnya ya, tapi orangnya. Jadi satu orang aja. Terus Gang Jae bilang sama anggotanya, fokuskan sama Taejung dulu, pokoknya Taejung yang kita incer, katanya gitu. Ya udah, akhirnya permainan balapan mobil ala An Yohan pun dimulai. Tapi kan baru aja mulai ada mobil nomor 11 udah keluar jalur aja. Terus dibilang sama Yohan, tolong lacak itu mobil. Dan ada satu mobil yang dia menggunakan tenaga turbo, tapi masalahnya mobilnya akhirnya terbakar karena terlalu panas dan dia pun kehilangan nyawanya pada saat itu. Sementara mobil-mobil lain mereka itu mengejar Taejung. By the way, untuk Yohan akhirnya dia ingat siapakah Taejung ini. Dia adalah orang yang dijadikan sama Yohan sebagai pelaku pengganti dari Baek Do-kyung. Makanya setelah dia tahu, dia menyuruh tuh anggotanya untuk mengincar si Taejung dan juga orang-orang di sana untuk segera mengincar Taejung juga. Tapi masalahnya si nomor 9 ini itu tuh sangat-sangat kenceng banget. Terus mobilnya nomor 9 itu ditabrak dua arah berlawanan dan salah satunya adalah si Duksu. Tapi pas dia nyamperin mobil nomor 9 ternyata isinya bukan Taejung melainkan Ji-young. Paniklah semua orang termasuk Yohan. Terus dia suruh tuh anggotanya dia tolong cari di mana tuh si Taejung. Dan dia sadar bahwa nomor 11 yang keluar jalur tadilah itu adalah Taejung. Terus dia mengganti mobilnya dan sekarang dia menggunakan sepeda motor dan semakin emosi jiwalah si Duksu ini kan. Apalagi Taejung mau kabur dari mereka.
Gang Jae dan juga Duksu nggak mau melepaskan Taejung gitu aja. Terus Yohan bilang nih sama si Gang Jae untuk menggunakan hadiah yang diberikan di kursi belakangnya si Gang Jae yang ternyata itu adalah pistol. Kemudian pistol itu digunakan sama Gang Jae untuk ngedor Taejung. Tapi masalahnya udah banyak banget peluru yang dia dorkan tapi nggak ada satupun yang mengenai Park Taejung. Makin kesel lah dia ya kan. Hingga akhirnya ban mobilnya Gang Jae itu dikenakan sama tabung gas yang dibuat sama Taejung di belakang motornya dia. Hingga akhirnya si Gang Jae itu terbalik-balik dan dia terluka parah sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus Yohan mengganti aturan lagi nih. Katanya kalian pokoknya ngeburu Taejung yang pakai motor, aku naikkan hadiahnya menjadi 10 miliar won. Langsung geraklah mereka semua termasuk si Duksu yang udah mendapatkan Taejung dan mereka berantem. Taejung sebisa mungkin melindungi dirinya sendiri karena di sebelah sana lagi udah ada mobil yang menuju ke arah mereka. Tapi untung aja yang kena malah si Duksu. Setelah itu Taejung menendang kepalanya Duksu hingga akhirnya dia pun pingsan. Setelah itu Yohan itu marah-marah dan menyuruh Dokyung dan yang satu lagi tuh keluar dari sana dan dia juga keluar dari area dan ngedor Taejung. Tapi untung aja pada saat itu Taejung nggak kena walaupun udah beberapa kali didor sama Yohan. Dan Taejung berusaha untuk mengambil sepeda motor lagi dan dia berhasil lalu dia pergi kabur dari sana. Tapi ada satu peserta lagi tuh yang menggunakan mobil. Tapi untung aja yang dikenakan sama Yohan malah si orang tersebut karena Taejung berhasil menghindar. Setelah itu Taejung masih memiliki sebuah rencana lagi dan Yohan akhirnya sadar tujuan Taejung adalah memang untuk kabur dari tempat tersebut. Lalu Taejung membakar lokasi tersebut hingga membuat Yohan itu semakin emosi jiwa kepada Park Taejung. Setelah itu Taejung sudah melihat jalan yang bakal dia gunakan untuk kabur, lalu dia menggunakan sepeda motornya naik terus ke atas hingga ke puncaknya. Dan Yohan memanfaatkan kesempatan itu untuk ngedor Taejung ketika Taejung pas banget sampai di puncak dan dia pun melepaskan pelatuknya ke arah Taejung. Kira-kira berhasilkah Taejung kabur dan apakah dia kena? Kita lihat kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.